Dan semoga juga tetap semangat juga untuk ya mungkin sore ini masih tetap setia di Suara Sidoarjo sambil mungkin masih mengerjakan tugas-tugas di kantor ataupun yang mungkin masih sibuk di rumah. Semoga Suara Sidoarjo tetap menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sore Anda. Ya, kali ini saya di studio sudah kedatangan tamu sahabat, karena nanti kita akan berbincang terkait dengan kondisi Kamtibmas di Sidoarjo pasca terjadinya ledakan bom di salah satu gereja yang ada di Makassar. Di studio saat ini saya bersama dengan Kasat Binmas Polresta Sidoarjo bersama Kompol Ria Anggraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Selamat sore dan apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat. Sehat ya, udah saya deg-degan ini ya. Iya, dan terima kasih sebelumnya menyempatkan waktu untuk berbincang di Suara Sidoarjo. Dan ini pertama kali saya bertemu dengan Bu Ria ya. Nah, Siap. ini Bu Ria, saya panggilnya Bu ya. Dan mohon izin ya Dan. Nah, ini karena memang cantik banget, Masya Allah, meskipun pakai masker saya kelihatan banget. Nah, ini loh polisi kita yang cantik banget sudah main ke Sidoarjo. Dan ini sebelumnya memang baru ya di Sidoarjo, baru berapa bulan ya Dan? 3 minggu. 3 minggu. Dan kita sekarang dihadapkan dengan kondisi yang ini memang pastinya di luar prediksi kita begitu, dengan terjadinya adanya ledakan bom di salah satu gereja di Makassar begitu. Nah, memang sejauh ini dari kepolisian sendiri respon dengan kejadian di Makassar kemarin itu seperti apa nih untuk di Sidoarjo sendiri, Nan? Baik Pak, jadi untuk kami dari Polresta Sidoarjo memang melihat kejadian ini adalah kejadian nasional yang memang harus disikapi. Dan sebelumnya pun kita memang sudah memprediksi terkait adanya kegiatan kelompok-kelompok radikalisme melalui dari kami Binmas memberikan anjuran kepada atau petunjuk dan langkah-langkah kepada Babin Kamtibmas di wilayah di masing-masing desa, memang sudah berupaya untuk melakukan penggalangan dengan tokoh-tokoh agama. Yang kita antisipasi adalah adanya hari libur, yaitu hari besar keagamaan Paskah ya, hari Paskah. Ya, ini memang sangat memerlukan perhatian dari kita keamanan itu sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaannya. Terlebih di sini kita melihat adanya kejadian di daerah lain, itu membuat kami juga berupaya untuk meningkatkan kembali. Jadi meningkatkan kembali di sini, kami tadi pagi sudah dilakukan ANEF oleh Bapak Kapolresta. Jadi nanti di tanggal 1 April sampai dengan tanggal 4 April itu pelaksanaan kegiatan agama dari mulai Kamis Putih sampai dengan nanti hari Misa Paskah itu kita melaksanakan pengamanan. Ya, pengamanan di sini juga lintas sektoral dan instansi samping. Jadi ada dengan TNI, dengan organisasi keagamaan seperti Banser, terus kemudian Senkom, kemudian Linmas di masing-masing desa. Jadi memang atensi dari beliau, ya memang dari pimpinan langsung Bapak Kapolri untuk setiap kegiatan keagamaan di gereja maupun di tempat di rumah ibadah itu tetap harus dilakukan pengamanan yang ekstra ya Mbak ya. Jadi memang itu. Kemudian sebelum melakukan pengamanan pun kami dari Binmas melalui Babin Kamtibmas itu sudah melakukan penggalangan di tokoh agama, baik itu mungkin di daerahnya masing-masing ada kelompok yang anti atau kelompok yang radikal, jadi melakukan kegiatan deradikalisme seperti itu. Oke, jadi sebelumnya ini memang sudah ada kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan kejadian-kejadian seperti ya mungkin ya yang terjadi di Makassar kemarin begitu ya, Nan. Tindakan-tindakan radikalisme dari kelompok-kelompok radikal gitu ya. Dan ternyata kok ada kejadian seperti ini gitu ya. Tapi sejauh ini untuk Sidoarjo sendiri, kalau dari Kompol Ria sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang Sidoarjo sebetulnya sih masih aman begitu atau seperti apa kondisinya? Siap, untuk Sidoarjo memang kita tidak pungkiri ya, memang ada juga
pelaku-pelaku teroris yang ditangkap di Sidoarjo. Sehingga memang untuk kami sendiri memang lebih ekstra ya. Yeah. Lebih ekstra. Di sini sudah dilakukan patroli. Kita melakukan patroli pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian nanti pada saat di hari hanya pelaksanaan kegiatan itu ya kita melakukan pengamanan yang nanti memang diharapkan dengan lintas sektoral ini membuktikan bahwa di Sidoarjo ini memang kita memiliki ikatan yang sangat kuat lah, kerukunan ya, seperti forum antar umat beragama itu sudah jalan, bahkan kita sering sambang ke tokoh-tokoh. Nah itu memang saya lihat untuk Sidoarjo ini sendiri memang sudah berjalan. Semoga itu ya memang menjadi salah satu alasan untuk Sidoarjo aman, salah satu penyebab dari amannya Sidoarjo. Nah, kemarin setelah terjadi atau kejadian yang ada begitu, apakah kemarin juga dari kepolisian juga langsung turun gitu ke tempat-tempat ibadah, terutama gereja-gereja yang ada juga? Iya, di hari Minggu kemarin ada kegiatan ya, memang langsung kita lakukan pengamanan. Terlepas dari kegiatan masyarakat lain ya, seperti kemarin ada kegiatan PSHT juga, itu juga dilakukan pengamanan ya. Untuk kegiatan ibadah kemarin untuk gereja yang melakukan ibadah ya sudah dilakukan pengamanan juga. Dan super ekstra jadinya ya begitu ya. Siap, Mbak. Tapi alhamdulillah di sini kan karena kita juga punya dukungan daripada organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, jadi ya bisa ditanggung sama-sama, istilahnya kan. Karena memang saya lihat ya Sidoarjo sudah berjalan, Mbak. Jadi di masing-masing desa itu seperti linmasnya sudah aktif gitu. Nah, untuk pengamanan yang tadi sempat disampaikan oleh Kompolri bahwa nantinya ke depan kan akan ada kegiatan agama yang itu kan beruntun begitu ya, beberapa April hari. Sampai tanggal 4 April. 1 sampai tanggal 4 begitu ya. Itu pengamanan yang dilakukan, penjagaan itu di tempat-tempat ibadah saja atau seperti apa nanti konsepnya? Jadi nanti untuk tempat ibadah dari Polres sudah lakukan renpam ya. Jadi ada pengamanan itu sudah ditentukan titik-titiknya, nanti anggota diperkuat oleh Polsek. Kemudian nanti untuk seperti lalu lintas dan sabara melakukan patroli dengan kendaraan roda 4. Nah, kami pun dari PJU ya, istilahnya dari pejabat utamanya di Polres itu dibagi rayon, Mbak. Jadi bagi rayon untuk mengecek pelaksanaannya. Jadi memang sudah direncanakan seperti itu agar bisa terkontrol dan terkendali seperti itu. Kemudian agar nanti apabila ada temuan ataupun ada kejadian yang mungkin dihadapi pada saat pelaksanaan itu agar semakin cepat untuk bisa diketahui pimpinan dan kemudian diambil langkah-langkah seperti itu. Jadi sudah dibuatkan untuk pembagian zona pertanggungjawaban lah. Jadi mungkin dibagi rayon seperti itu, Mbak. Oke. Itu pengajuan dari permintaan dari para pemuka agama atau memang dari Polri sendiri yang langsung mengambil langkah begitu? Dari Polri kita melakukan langsung membuat renpam rencana pengamanan itu dari Bakop. Jadi ya dengan upaya seperti itu ya yang harapan kami ya, Mbak ya. Seperti ini semoga masyarakat Sidoarjo diharap juga tenang seperti itu ya, tidak terpengaruh situasi dari tempat lain walaupun memang ini memang berbicara keadaan nasional, tapi Sidoarjo kita sudah melakukan upaya-upaya dan semoga bisa mempercayakan kepada kami Polri selaku pengemban tanggung jawab Kamtibmas dan pemeliharaan keamanan dan juga ditambah oleh bantuan dari instansi lintas sektoralnya seperti itu dan instansi samping seperti itu, Mbak. Oke, baik. Sahabat, kita kali ini masih bersama dengan Kompolri Anggraini selaku Kasat Binmas Polresta Sidoarjo. Untuk Anda yang juga ingin ikutan sharing juga dalam perbincangan kita pada sore hari ini, bisa manfaatkan atau gunakan jalur line telepon Suara Sidoarjo di 031-896-1514 atau WA 0821-326-4109 yang saat ini sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Saya tunggu juga untuk Anda yang juga ingin ikutan sharing, bisa manfaatkan kolom chat atau juga di komentar ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi, nanti kita akan lanjutkan kembali.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh. Sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang. Lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu.
Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600 juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 34040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita masih bersama dengan Kapolri Anggraini selaku Kasat Binmas Polresta Sidoarjo, dan kita masih membahas tentang Kamtibmas di Sidoarjo pasca terjadinya ledakan bom di salah satu gereja di Makassar. Nah, dan ini kalau kita melihat dari kejadian yang ada di Makassar sendiri, ini kan di media sosial pun juga begitu cepatnya, begitu maraknya video-video itu viral sekali untuk di-upload begitu dengan mudahnya oleh masyarakat sendiri. Dan ini justru menimbulkan beberapa kecemasan ya, dan juga komentar tentunya, pendapat begitu dari masyarakat yang ada. Nah, menyikapi hal ini dari Polri sendiri, apakah juga akan dilakukan edukasi terkait penyebaran video tentang kejadian pengeboman ya di Makassar itu? Siapa? Jadi memang untuk tujuan dari terorisme itu sendiri memang itu tadi membuat rasa tidak tenang, rasa takut, gitu resah ya. Ketika kita melakukan penyebaran video itu tadi, ya tujuan terorisme itu sendiri sudah berhasil seperti itu. Makanya tadi mungkin sebelum acara ini Mbak Tika sempat bilang, terkadang menyerang aparat, terkadang menyerang kegiatan keagamaan. Ya seperti itu tadi. Ketika itu dianggap oleh mereka itu berhasil dengan suatu tindakan yang selesai sampai dengan adanya korban. Nah, kita yang melihat itu lalu menyebarkan, yaitu mungkin dengan seperti itu ya justru membuat tindakan mereka itu loh seperti tindakan sudah selesai seperti itu. Jadi kayak merasa seneng gitu ya. Udah berhasil. Memang dari kami kepolisian saran untuk yang sudah memiliki, memang itu terkadang video itu kan dibuat dari orang-orang yang mungkin ada di lokasi tersebut. Memang mungkin bisa dilihat secara terang-terang seperti itu ya. Tapi kalau untuk disebarkan, mohon untuk tidak dilakukan lagi, karena kita menjaga agar kita juga masih dalam pandemi, sehingga rasa ketakutan seperti itu semoga tidak membuat kita semakin juga takut untuk beraktivitas seperti itu ya Mbak ya. Jadi memang dari kami kepolisian menghimbau untuk tidak menyebarkan kembali video yang sudah diterima oleh rekan-rekan dari warga, baik itu mungkin dapatnya dari instansi atau dapat dari teman-teman seperti itu ya Mbak. Nah, terkait dengan pelaku sendiri begitu, nah ini kita masuk lebih dalam lagi nih jadinya tentang kejadian tersebut. Apakah ini sudah ada informasi atau seperti apa begitu dari kepolisian sendiri? Jadi informasi ini masih memang dalam penyelidikan. Kemarin ditemukan ada pelaku 2 orang ya memang terakhir yaitu pasang suami istri. Jadi memang di sini kalau dilihat memang bukan dari gerakan agama tertentu ya Mbak ya. Jadi karena setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan keburukan lah. Bahkan di sini untuk mengejar suatu surganya Allah, ridhonya Allah itu bukan seperti ini. Seperti itu kan, kalau misalnya memang masih berpikir bahwa itu adalah gerakan dari kelompok Islam seperti itu ya Mbak. Karena banyak ibadah lain yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah seperti itu. Nah, untuk tindakan seperti ini memang kita di wilayah pun
sudah harus mendeteksi, memang sudah melakukan pendeteksian, bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan. Mungkin kalau masih dikatakan itu Islam radikal, ya itu adalah masing-masing orang, jadi sudah kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya itu untuk kita sendiri dari tadi ya forum keagamaan itu pun masih merasa bahwa ya memang bukan kami pelakunya gitu kan, bukan kami yang mengajarkan keburukan seperti itu kan. Memang itu adalah sikap dari pelaku itu sendiri terhadap mungkin paham isme yang dia tanamkan dalam dirinya dia. Nah di situ memang perlunya kita dari Babin Kamtibmas itu sendiri, dari mungkin kepala desa atau tokoh agama, tokoh masyarakat yang ketika melihat ada warganya seperti itu ya perlu melakukan aksi-aksi deradikalisme. Jadi aksi-aksi untuk mengalihkan kembali suatu paham yang kurang yang menyimpang ya Mbak, menyimpang, kebencian terhadap suatu agama ataupun paham yang ya menurut saya sih bukan diajarkan oleh agama ya, bukan diajarkan oleh Islam lah dalam arti ini. Nah itu perlu untuk dilakukan aksi untuk deradikalisme di sini nanti agar kembali kepada Islam yang sesungguhnya, kalau memang itu dari memang dia melaksanakan ajaran Islam ya Mbak, seperti itu. Oke. Baik, saya ke Mas Dedi Aris, terima kasih sudah menyapa juga sore hari ini di Instagram Suara Sidoarjo. Saya juga ingin sapa dulu juga, terima kasih yang juga sudah menyapa juga. Ada Mas Suro ya ini ya yang juga bergabung. Ada juga Mas Fairuz, Mbak Hilwa, dan juga ada siapa lagi nih? Rea Hena yang juga sudah menyapa di Instagram. Terima kasih, silakan yang ingin bergabung. Saya tunggu masih bisa untuk ngobrol juga langsung bersama dengan Kompol Ria dari Kasat Binmas Polres Sidoarjo. Anda bisa telepon ya di 0318961514 atau WhatsApp di redaksi, saya ditemani oleh Mega sore ini di 0821326409. Ada yang gabung? Sudah ada 2 pertanyaan. Ya. Iya. Dari Putri Ngampelsari Candi. Pertanyaannya, bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar tidak menjadikan stigma mental breakdown bagi masyarakat Sidoarjo? Oke. Ya. Dan yang kedua ada Aulia dari Taman. Adakah tips yang dapat dilaksanakan masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dan menaati protokol kesehatan? Oke. Jadi 2 pertanyaan lagi tadi ya. Ya, boleh mau diulang lagi dan? Ya, garis besar ya. Jadi yang pertama itu bagaimana apa tadi langkah ya? Gimana untuk pertanyaan yang pertama? Ya. Baik, saya ulangi. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar tidak menjadikan stigma mental breakdown bagi masyarakat Sidoarjo? Mental breakdown, saya taunya breakdance ya. Oke. Jadi, ya gimana Nan? Jadi untuk sosialisasi di sini itu tadi, kadang kita polisi ini juga tidak terlampau paham terhadap agama. Kita melakukan terhadap tokoh-tokoh agama itu tadi. Jadi kita kembalikan ketika kita bicara ajaran Islam, kita akan panggil tokoh agama yang mumpuni. Nah, nanti di situ menjelaskan bahwa ajaran-ajaran ini tuh bukan dari Islam. Mungkin siapa yang memberikan ajaran seperti ini, asal ajaran itu kalau memang tidak dihadiskan, tidak ada hadisnya, tidak ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Bahkan mungkin juga tokoh agama itu bisa menjelaskan bahwa bunuh diri itu sendiri pun diharamkan oleh Allah seperti itu kan. Nah nanti itu terhadap agama Islam mungkin ya, nanti ya terhadap Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha itu pun nanti kita bekerja sama dengan tokoh agama, kita menyampaikan juga. Jadi di forum di kegiatan agama masing-masing kita melalui Babin Kamtibmas, melalui nanti mungkin anggota Intel dari Polsek maupun dari Polres, itu nanti kita memberikan meminta waktu untuk mereka ketika nanti pelaksanaan seperti kalau agama Islam nanti di hari Jumat ada ceramah
khotbah seperti itu nanti disampaikan di situ seperti itu. Jadi tetap ada komunikasi dan juga kerjasama gitu ya antara Polri dengan para pemuka agama ya. Dan itu semoga bisa tepat sasaran dengan pengikutnya masing-masing. Jadi kita juga jangan nanti salah yang bicara siapa, yang mendengarkan siapa audiensnya. Jadi memang dikembalikan kepada agamanya masing-masing itu tadi. Ya selama ini sudah berjalan seperti ketika nanti kegiatan agama di gereja pun sudah disampaikan juga seperti itu. Tapi pernah tidak sih sampai ada pengalaman begitu dan ada kejadian yang mungkin kejadian serupa ini kan bukan hanya kemarin dan sebelumnya sudah pernah terjadi begitu. Adakah sampai itu menimbulkan traumatik tersendiri kepada umat beragama sehingga ya akhirnya nggak berani begitu untuk melaksanakan ibadah. Nah ini kan perlu sekali mungkin selain tadi ada komunikasi ataupun juga himbauan yang disampaikan oleh pemuka agamanya dari sisi keamanan, dari sisi Polri sendiri begitu memberikan pemahaman jaminan keamanan ini bagaimana? Jadi jaminan keamanan nanti ya pada saat di tempat kegiatannya itu tadi kita melaksanakan kayak PAM begitu pemeriksaan pemeriksaan yang ketat terhadap terhadap jamaat yang mau masuk gitu. Nah di pemeriksaan itu pun selain tadi kita karena masih dalam masa pandemi itu sudah harus dengan masker dan jumlahnya juga terbatas ya jadinya jumlahnya dibatasi. Dan itu pun ditambah dengan nanti ada metal detektor seperti itu. Dan memang yang hanya kami bisa berikan yaitu jaminan keamanan itu tadi. Jadi ketika nanti pengamanan itu bisa kita lakukan dengan optimal, dengan alat bantu seperti karena sebelum melaksanakan kegiatan biasanya kita melakukan sterilisasi, Mbak. Jadi sebelum ada kegiatan sterilisasi itu nanti dicek lokasi ibadahnya itu tadi, bahkan sampai parkiran seperti itu. Setelah steril baru nanti boleh masuk seperti itu, Mbak. Jadi memang hanya bisa memberikan jaminan keamanan seperti itu. Semoga dengan upaya kami tadi di lokasi, kemudian nanti mungkin pada saat karena besok kan libur panjang juga, Mbak. Jadi di tempat-tempat keramaian pun kami melakukan patroli. Nanti ada juga terkait pengamanan tempat hiburan masyarakat seperti itu kan. Nah itu nanti juga melakukan standar pemeriksaan juga. Tadi yang kedua pertanyaannya tentang Mega. Pertanyaan kedua tadi dan tips apa nih? Pertanyaan kedua dari Aulia, adakah tips yang dapat dilaksanakan masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dan tetap menaati protokol kesehatan? Jadi masyarakat juga butuh waspada ya ya. Betul sekali. Karena memang walaupun kita sudah lihat pada fase sekarang sudah memasuki PPKM mikro ya Mbak ya, itu sangat menekan sekali, bahkan tadi pagi pun angka terkonfirmasi itu 70 orang, jadi semakin sedikit. Untuk rumah sakit pun hampir berapa persen ya tadi saya lihat itu sudah sedikit yang digunakan, bahkan sampai hotel Delta ya, Sinar Mayang ya. Sinar Mayang itu pun udah tinggal berapa kamar, 5 kamar kalau nggak salah. Jadi memang untuk situasi saat ini zona sudah mulai hijau dan kuning lah, sudah mulai hijau dan kuning. Tapi tidak juga menutup kemungkinan yang kita sudah vaksinasi pun harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, tetap jaga jarak. Mencuci tangan, karena hand sanitizer bisa kita bawa, tapi kalau memang ada bagusnya ada cuci tangan dulu seperti itu kan Mbak. Terus juga kurangi untuk bersentuhan, jadi menjaga menghindari dari kerumunan dan mengurangi mobilitas lah. Mobilitas di sini mungkin ada pengaruhnya ini Mbak, nanti libur panjang ini kalau bisa ditahan juga, jangan terlalu mengumbar untuk kegiatan keluar seperti itu kan. Kita tidak tahu yang kita temui siapa. Bahkan kita pun tidak tahu keadaan diri kita apakah dalam kondisi fit atau mungkin dalam keadaan sakit seperti itu. Jadi saling menjaga, baik kita kepada orang lain maupun orang lain kepada kita sendiri, kita kepada diri kita sendiri seperti itu. Dan ini saya boleh sapa dulu yang saya lihat ini ada yang chat ya ke Facebook Suara Sidoarjo.
Saya ke Mas Hari Purwanto ini ya. Selamat sore dan saya warga Candi. Yang saya ingin sampaikan juga di Candi itu juga ada beberapa tempat ibadah yang saya lihat memang kalau di hari-hari biasa itu tidak ada penjagaan dari aparat kepolisian, hanya dari security saja atau satpam dari tempat ibadah tersebut dalam kurung gereja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan karena kita tidak tahu kapan ancaman itu akan datang, tapi bisa tidak kalau misalkan penjagaan itu tidak dilakukan pasca terjadinya sebuah kejadian, tapi sebelumnya ini juga dilakukan penjagaan. Terima kasih, mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Hari Purwanto yang sudah bergabung juga. Baik, jadi silakan. Jadi kami tanggapi untuk kegiatan di Polsek memang itu tadi kegiatan rutin ya Mbak ya. Memang kita kan juga memang harus melakukan pengamanan juga ya. Mungkin nanti ke depan kami sampaikan kepada pimpinan ya. Baik itu di tingkat Polsek maupun nanti di Polres ada Kabak Ops seperti itu. Memang untuk kegiatan ibadah kan memang karena pandemi sudah dibatasi seperti itu ya Mbak. Nah untuk nanti tetap kita lakukan pengamanan. Nanti saya sampaikan kepada wilayah setempat. Terkadang memang tidak diamankan tapi sepertinya di patroli biasanya suka tetap ya kalau patroli ya. Pelaporan itu kan juga untuk melihat apakah jumlahnya itu sesuai protokol atau tidak seperti itu. Oke deh. Baik, ya sahabat, nanti kita akan berbincang kembali masih bersama dengan Kompolri Anggraini dari Kasat Binmas Polresta Sidoarjo yang ingin ikutan sharing. Saya masih punya satu sesi lagi ya untuk Anda. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih.
Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag Klinik Gratifikasi. Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Persyaratannya, pria atau wanita warga negara Indonesia minimal berumur 35 tahun, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter, minimal pendidikan S1 atau D4 dan menguasai IT. Utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha dan profesi. Pendaftaran dimulai 24 sampai 31 Maret 2021. Untuk pengajuan permohonan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Panglima Hidayat nomor 9 Sidoarjo, di hari kerja jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Info lengkap hubungi Syaroni Ahmad 0812 3509 755 0812 3509 755. Informasi ini dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Nah, sahabat, berbincang tentang keamanan atau Kamtipmas di Sidoarjo sudah banyak yang kita sharingkan tadi bersama dengan Kompolri Anggreni selaku Kasat Binmas Polresta Sidoarjo. Ya, ternyata bukan hanya menjadi kewajiban dari Polri sebetulnya, tapi kolaborasi atau kerjasama baik dengan seluruh masyarakat yang ada ataupun juga dengan pemuka agama ini sangat dibutuhkan begitu, komunikasi yang baik ya. Dan jadi dan kali ini saya juga tadi saya sempat baca juga, terima kasih yang sudah menyapa saya juga Mas Mustafirin langsung WhatsApp pribadi ke saya, sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo, menyampaikan salam sehat selalu untuk aparat kepolisian, semangat dan semoga tidak pernah lelah untuk menjaga keamanan di Sidoarjo. Terima kasih Mas Firin. Iya, dan saya sampai di telepon tadi belum baca chatnya kok tidak saya bacakan. Sudah saya bacakan ya, jadi saya sudah langsung sampaikan kepada Kapolri ya. Nah, dan ini terkait dengan kondisi ataupun adanya kejadian ini tentang keamanan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo pada khususnya, mungkin ada yang disampaikan sebelum nanti, mungkin juga kalau ada agenda lain atau informasi atau kegiatan lain dari kepolisian boleh juga disampaikan. Dan mungkin baik Mbak, jadi terkait Kamtipmas yang kita sudah bahas sebelumnya, ya pesan saya kepada masyarakat pendengar ya, pemirsa, semua warga Sidoarjo, saya berpesan untuk tetap tenang. Jadi tetap tenang bahwa keadaan ini adalah ulah dari oknum seperti itu.
jalankan kegiatan seperti biasa karena kita juga masih fokus terhadap penanggulangan pandemi corona ini. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan itu untuk diri kita baik pun untuk keluarga dan lingkungan. Kemudian apabila nanti tadi kembali kepada kelompok radikalisme itu tadi ya Mbak ya. Jadi jangan segan-segan juga bila melihat ada yang dicurigai ataupun mungkin ada info-info yang mungkin bisa berguna untuk kami kepolisian, silakan dilaporkan ke kami melalui polsek ataupun polres ya Mbak ya. Kemudian terhadap tadi rasa tenang, kemudian pengklarifikasian berita, itu juga kami membutuhkan kerjasama dari para pemuka agama. Jadi bukan hanya polisi bekerja sendiri, dari para pemuka agama itu juga sangat membantu tugas kami, membantu menciptakan kondisivitas yang sangat diinginkan ya, yang diharapkan lah. Dan saya terima kasih juga kepada para pemuka agama tadi dari informasi Mbak Tika sendiri sudah berupaya ya, berupaya untuk meyakinkan bahwa itu adalah ulah segelintir orang dengan pemahaman yang salah. Jadi sudah melakukan fakta integritas, sudah membuat statement-statement ya yang kami perlukan seperti itu, membuat tenang bahwa kita berada di jalan yang benar, kita bersama-sama ya kan, tidak ada lagi yang memiliki pikiran negatif. Semoga itu yang bisa menciptakan keamanan di Sidoarjo terkhusus ya, terumumnya pada Indonesia. Mungkin yang dilakukan di seluruh Indonesia pun sama. Nah seperti itu. Nah tadi masalah berita ya tadi ya, ada informasi. Saya ada kabar lain apa ini mungkin? Dapat titipan dari Kasat Lantas Pak Kompol Wika. Jadi terkait tilang elektronik untuk di Surabaya mungkin kita sering dengar memang sudah dilaksanakan ya Mbak ya. Jadi ini kalau untuk Sidoarjo itu sendiri sudah ada tiga titik. Jadi 3 titik itu, yang titik pertama itu di alun-alun itu ada 2 kamera arah utara dan selatan. Kemudian titik kedua itu di Babalayar. Maaf ini saya ngucapin di Babalayar. Ya, di Babalayar itu juga sama 2 kamera. Kemudian ketiga di Erlangga itu 2 kamera juga. Itu sudah mulai dihubungkan dengan comment center Polda Jawa Timur. Nah ini untuk sosialisasinya ini Mbak ya. Jadi mulai tanggal 1 April nanti itu sudah mulai berlaku, hanya untuk sosialisasi Mbak. Jadi nanti sejak 1 April mungkin sampai nanti sebelum bulan Mei, apabila ada surat-surat yang masuk, surat konfirmasi masuk ke alamat rumah pelanggar ya. Kalau ternyata tiba-tiba dapat surat cinta dari kepolisian, berarti memang sudah aktif di tanggal 1 Mbak, tapi kita sosialisasi 1 bulan. Nah semoga nanti sudah tahu kesalahannya tidak diulangi. Jadi untuk 1 bulan ini masih sosialisasi, tidak ada hukuman. Belum ada dapat hukuman, nanti setelah sosialisasi 1 bulan baru nanti di bulan April. Nah harapannya sama, mungkin juga menyesuaikan wilayah untuk Sidoarjo, harapannya sama, baik itu dari kami Polresta Sidoarjo itu sendiri untuk semakin tertib dan semakin taat berlalu lintas bagi untuk pengguna jalan raya, seperti itu ya Mbak ya. Nah, nanti setelah satu bulan, jadi jangan kaget pas bulan April dapat surat itu, oh ini gimana ya, memang masih dimaafkan, tapi nanti bulan Mei baru ada realisasi dari Etle itu sendiri. Itu nanti kena denda atau harus sidang atau gimana dari surat itu? Isinya apa ini? Teknisnya mungkin dari Kasat Lantas ya. Oh ya, Hanya menyampaikan ada 3 titik itu tadi yang di Sidoarjo itu sudah terhubung dengan comment center. Dari comment center Polda tapi ya. Siap. Oke, jadi ini dapat bocoran nih sahabat Suara Sidoarjo. Hati-hati sekali lagi untuk Anda yang berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada biar nggak dapat ini surat cintanya beda kalau dari Polri ya nanti ya. Oke, tapi tentu masih tetap penuh dengan cinta karena tentunya ini juga dilakukan demi keamanannya demi keselamatan bersama dalam berkendara juga. Baik Kapolriat, ini karena memang ternyata kita masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang gabung lagi? Ada? Belum ada? Ditarik ulang. Oh, ditarik ulang. Oke. Baik. Mungkin nggak berani gitu ya. Mungkin dia mau nanya, takut atau gimana gitu ya. Iya. Oke deh. Baik. Nah, dan ini saya coba untuk bacakan dulu beberapa juga yang sudah menyapa juga.
Mas Tommy juga, Tommy Adam yang ada di Pondok Jati, Bu Vero juga yang ada di Taman Pinang juga sudah menyapa sore hari ini. Saya ke siapa ini ya, dari Mas Rohit. Oke, cuman menyapa saja. Ini belum ada pertanyaan yang masuk. Oke, dan berarti saat ini pun juga masih terus dilakukan begitu ya, terkait pengamanan sendiri. Siap, begitu. Masih. Nah, ini kan dari tempat-tempat ibadah yang ada begitu, ada tidak yang mungkin ini menjadi tempat yang memang menjadi ekstra begitu penjagaannya, melihat dari kondisi Sidoarjo sendiri, atau sebetulnya karena Sidoarjo aman jadi tidak ada tempat-tempat yang mungkin atau daerah-daerah yang penjagaannya spesial gitu, semua sama gitu mungkin. Sebetulnya untuk penjagaan itu sendiri ya tergantung kapasitas ya Mbak ya. Jadi kapasitas itu kalau gerejanya mungkin besar itu kan menampung berapa persen daripada jemaat. Ya itu juga ekstra untuk pengamanannya, perkuatannya. Ya, untuk tempat rumah ibadah biasanya kan hanya berapa orang ya, 50 biasanya kan. Ya itu juga mungkin persekian persen dari Polri, sekian persen dari TNI, kemudian dari organisasi masyarakat dan keagamaan seperti itu. Tapi kalau kita bergabung nanti ya pasti banyak Mbak. Oh iya, pastinya banyak. Kemudian juga nanti ada juga perkuatan di patroli, di kendaraan roda 4 dan roda 2. Saya lihat Mas Tommy lagi mengetik ya. Jadi saya kasih pertanyaan dulu. Saya tahan dulu. Mas Tommy boleh menyapa terakhir ya, dan sebelum ke closing remarks juga tadi sebetulnya mungkin juga sudah disampaikan. Ini saya juga ingin menyapa juga Mas Tommy. Terima kasih juga sudah bergabung sore hari ini. Kalau menurut Mas Tommy, nah ini saya bukan warga asli Sidoarjo, tapi saya tinggal di sebuah rumah ngontrak aja di Sidoarjo, tepatnya di daerah mana ini, Jenggolo ya, daerah Jenggolo Asri. Dan yang ini saya sampaikan juga dari aparat kepolisian juga terkait dengan e-tilang. Nah, kalau misalkan kendaraan saya ini kan bukan platnya, bukan plat dari Sidoarjo, tapi nanti suratnya seperti apa? Gitu ya Mas Tommy, saya singkat ya pertanyaannya. Iya. Nah, ini jawabnya sepertinya ini ya Mbak ya. Kalau untuk karena sudah tersambung ke comment center, ya sepertinya menuju kepada sudah terintegrasi, nanti mengintegrasi menuju ke alamat yang dituju. Yang sesuai dengan alamat dari plat nomornya ya, itu nanti ke ini ya, ke shoot gitu ya. Walaupun mungkin tadi ya lintas ya dari Surabaya ke Sidoarjo, yang Sidoarjo mungkin ke Surabaya, ya nanti kenanya di Surabaya tetap masuknya ke alamat platnya. Alamat sesuai dengan STNK-nya gitu ya. Kalau motornya pinjam, berarti temennya nanti yang kena apes gitu ya, Mas Tommy ya, kena tilang. Sebetulnya kalau untuk dampaknya itu kan sebenarnya kepada pemiliknya itu sendiri Mbak. Kalau ketika yang menerima itu pemiliknya kan sebetulnya bisa ditindaklanjuti kan. Ini siapa yang pinjam ini kemarin yang pakai gitu ya. Karena kalaupun tidak dilakukan kan nanti pada saat bayar pajak akan terlihat itunya. Datanya ya. Oke. Jadi Ega mulai sekarang hati-hati ya, nggak boleh pinjam motor saya lagi Ega. Oke deh. Baik, dan sudah di menit ke-55 waktunya saya harus ada mungkin pesan yang disampaikan juga dari Pak Sekar mungkin. Iya, dengan Ibu Buria. Iya. Cukup ya Buria. Iya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kompolria juga sudah mampir ke studio Suara Sidoarjo. Kita nanti akan terus update ya kabar-kabar dari kepolisian apa saja nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi keamanan Sidoarjo. Salam untuk semua teman-teman yang ada di Binmas Polresta Sidoarjo. Salam sehat Kompolria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, demikian perbincangan kita bersama dengan Kompolri Anggraini selaku Kasat Binmas Polresta Sidoarjo. Kita sudah bahas tentang Kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo pasca terjadinya ledakan bom di salah satu gereja di Makassar. Tetap positif, sahabat, jangan mudah terprovokasi dengan adanya berita-berita hoax dan berhenti untuk menyebarluaskan video-video yang mungkin Anda temukan viral di media sosial ya terkait dengan ledakan bom yang terjadi kemarin di Makassar. Dan insya Allah mudah-mudahan bersama dengan kepolisian juga segenap seluruh masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya kita berkolaborasi bersama untuk tetap menjaga Sidoarjo tetap aman. Dan nanti jam 4 sore